Jumpa lagi di TV. Ya, ini adalah Samsung Galaxy A54 5G. Menurut kami ini adalah kandidat yang kuat untuk mendapatkan gelar smartphone mid-range terbaik 2023. Harganya di kisaran 6 juta. Sudah punya IP rating IP67. Iya, yang bisa nyemplung itu. Kameranya keren, masih punya ultra wide, bisa ngerekam 4K, layar Super AMOLED 120Hz, Gorilla Glass 5 depan belakang, dan ada sedikit kejutan dari Samsung, yaitu SoC-nya atau prosesornya atau chipsetnya. A54 ini pakai Exynos 1380, SoC kelas menengah terbaru buatan Samsung. Katanya ini sudah mendekati Snapdragon 778G. Apa benar? Yuk kita bedah yang satu ini. Oke, tentunya Samsung Galaxy A54 ini merupakan penerus Galaxy A53 tahun sebelumnya ya. Peningkatan yang diberikan terbilang luar biasa, signifikan dari desain, performa, dan juga kameranya. Tapi yang hebat adalah harganya yang tidak naik. Nah, harga untuk varian 8128 itu masih sama dengan A53 yang sebelumnya di 5.999.000. Dan hebatnya lagi, varian yang 8256 itu lebih murah 100.000 ketimbang tahun sebelumnya ya. Kalau A53 itu 6.499.000, yang ini 6.399.000. Harganya turun tapi kemampuannya meningkat. Kok bisa? Oke, kita langsung mulai aja pembahasan smartphone keren yang satu ini. Tentunya kita mulai dari isi boxnya. Pertama kita bisa lihat ada unitnya di dalam ya. Lalu ada kabel USB Type-C, ada case, ada dokumen, ada SIM ejector. Sayangnya tidak ada chargernya, tidak ada chargernya, tidak ada chargernya. Ya, screen protector dan case juga harus dibeli terpisah. Mungkin kalau kalian belinya di awal-awal ada cashback, itu bisa dipakai ya buat beli charger. Tapi dalam paket penjualannya emang nggak ada. Nah, kalau dari sisi desain, A54 ini memiliki peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan yang pendahulunya ya. Dari sisi belakangnya, A54 ini mirip dengan flagship Samsung yang S23 dan S23 Plus. Layarnya flat, back covernya flat, frame-nya masih ada lengkungan dikit tapi nggak setipis misalnya A52 series ya. Nah, A54 ini dipegang terasa sedikit lebih tebal. Ya, karena tebalnya sendiri sekitar 8,2 mm dan bobotnya tuh sekitar 200 gram. Back covernya itu udah upgrade dari polikarbonat. Sekarang dia udah pakai Gorilla Glass 5 di back cover. Mantep ya. Plastik versus kaca memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, tapi sebagian dari kalian mungkin lebih suka kaca karena lebih tahan gores, dan kalau dipakai main game penyebaran suhunya akan lebih bagus kalau pakai kaca. Untuk pilihan warna ada lime, ada black, ada violet, dan ada white. A54 ini sudah disertifikasi tahan air dan tahan debu IP67. Jadi debu tidak bisa masuk dan dia bisa nyemplung ke dalam air selama setengah jam 1,5 meter ya. Ini adalah salah satu ciri khas Samsung A series untuk kelas menengah sampai ke atasnya ya. Jadi nggak cuma sekedar tahan cipratan-cipratan air, nggak sengaja tenggelam juga bisa ya. Oke, di sisi kanan di sini kita lihat ada tombol power dan ada tombol volume seperti biasa. Di atas ada mikrofon, ada SIM tray hybrid yang kita bisa pilih jadinya ya, mau dual SIM atau satu SIM plus satu micro SD. Micro SD-nya bisa sampai 1 TB di sini ya. Untuk sisi kiri ini kosong, di sisi bawah ada 2 mikrofon lagi di sini. Jadi totalnya ada 3 mikrofon di smartphone satu ini. Lalu ada port USB Type-C dan ada juga grill speaker stereo, pasangan speaker yang ada di bagian earpiece-nya. Kualitas sendiri udah oke banget ya, terasa lebih oke dibandingkan dengan A series sebelumnya. Nah, di bawah earpiece ini terdapat kamera selfie berbentuk punch hole ya, jadi kekinian sekali. Ini adalah kamera selfie 32 megapiksel f2.2 fixed focus. Perekaman videonya 1080p 30 fps? Enggak dong, enggak. 1080p 60 fps bisa. 4K 30 juga bisa. Flagship aja, yang lain tuh masih banyak yang nyangkut di 1080p 30, bahkan flagship 2023. Yang ini kelas menengah bisa 4K 30. Oke, kita lanjut sekarang ke layarnya ya. Layarnya adalah 6,4 inci Infinity O display. Resolusinya adalah Full HD Plus, panelnya Super AMOLED. Refresh rate-nya up to 120Hz adaptif ya, dari 60 sampai 120. Brightness-nya diklaim sampai dengan 1000 nits, dan memang saat kami tes di outdoor, layarnya tetap menampilkan konten yang jelas banget walaupun terang ya di luar ya. Kalau untuk penggunaan indoor, dari pengukuran kecerahannya itu sekitar 430 nits, tapi di outdoor tentunya itu beda urusan karena sensornya bekerja di situ. Terdapat in-display fingerprint sensor di sini.
Dan juga always on display ada di sini. Ini beneran always on display ya, bukan yang cuma 10 detikan ya. Layarnya ini merupakan upgrade yang signifikan dibanding pendahulunya. Ini lebih cerah dan refresh rate-nya sekarang sudah adaptif. Nah, di setting layar terdapat dua mode warna layar, ada yang vivid dan ada natural. Hasil tes color gamutnya seperti ini ya. Kalau di vivid itu 192% sRGB, 136% DCI-P3. Sementara kalau untuk natural 118% sRGB atau 83% DCI-P3. Jadi kalau mau ngedit-ngedit foto buat konten-konten atau video itu baiknya di mode natural supaya pasti sama dapatnya sama yang lain ya. Nah, kita beralih ke sisi belakang. Ada modul kamera dan ada LED flash. Untuk spek kameranya, kamera utamanya adalah kamera 50 megapiksel yang pakai sensor Sony IMX766. Mantap. Bukaannya f1.8 dan sudah dilengkapi dengan optical image stabilizer di sini. Dan OIS di sini dikatakan meningkat kemampuannya dibandingkan pendahulunya. Jadi OIS angle-nya ini kalau dulu 0,9 derajat, sekarang jadi 1,5 derajat. Ini artinya guncangan yang dapat distabilkan OIS ini akan jadi lebih baik lagi. Untuk perekaman video tentunya 1080p 60 fps bisa, 4K 30 fps juga bisa. Untuk slow motion dia bisa 720p 240 fps atau 720p 960 fps bisa juga untuk yang versi interpolasi. Untuk kamera ultra wide-nya ini 12 megapiksel f2.2 fixed focus. Field of view-nya adalah 123 derajat. Perekaman video sampai dengan 4K 30 fps. Wah, jadi selfie, kamera utama dan ultra wide semuanya bisa 4K. Samsung banget emang ini ya. Tapi catatannya untuk ultra wide-nya itu belum bisa 1080p 60 fps. Ini masih wajar. Mungkin jatahnya flagship ya untuk bisa begitu. Atau mungkin nanti mau ada update software, nggak tahu juga. Kita lihat aja nanti. Tapi paling nggak semuanya bisa 4K. Kemudian ada kamera tambahan di sini, kamera makro 5 megapiksel, bukan 2 tapi 5 megapiksel f2.4 fixed focus. Ini lumayan lah untuk foto-foto jarak dekat ya, tapi sayangnya emang belum mendukung perekaman video di kamera yang satu ini. Nah, untuk SoC ini adalah Exynos 1380. CPU-nya Cortex A78, ada 4 unit, itu masing-masing di 2,4 GHz dan ada Cortex A55 4 unit di 2,0 GHz. Ini beda ya, yang sebelumnya tuh A78-nya cuma 2 biji, sekarang ada 4. Nah, untuk GPU dia pakai Mali G68 MP5. Lalu untuk RAM ini 8 GB yang bisa ditambah dengan RAM Plus sampai dengan 8 GB lagi. Saya nggak tahu perlu apa nggak, karena 8 GB udah cukup besar. Untuk storage, unit review yang kami pakai ini yang varian 256 GB. Ada varian yang 128 GB lagi ya, yang lebih murah tentunya. Nah, untuk baterai 5000 mAh dan chargingnya itu up to 25 watt ya untuk charging. Samsung fast charging, sayangnya emang chargernya nggak dapat. Kemudian untuk sensor ini lengkap, dibaca deh daftarnya, ini sensornya lengkap sampai ke gyroskopnya juga ada. Lalu kemudian untuk security dia punya in-display fingerprint sensor, face unlock dan tentunya dia dilengkapi dengan Samsung Knox juga di sini. Untuk OS dia udah langsung pakai One UI 5.1, Android 13 out of the box. Ingat ya, mulainya dari 13, bukan dari 12. Update OS-nya Samsung menjanjikan 4 kali Android update dan 5 tahun security update. Panjang kalau yang satu ini ya. Kayaknya nggak ada produsen Android lain yang bisa sepanjang ini update-nya untuk kelas mid-range ya. Good job Samsung, jadi patokan. Semoga yang lain pada nyontek dan ngikut. Nah, untuk fitur khas One UI juga udah cukup lengkap di sini. Separate app sound, adapt sound, edge panel dan lain-lain ada di sini. Tapi ada satu fitur yang mengejutkan kami, yaitu ada fitur pause USB power delivery. Fitur ini pertama kali kami temukan sebetulnya di S22 Ultra ya. Lalu ada di S23 juga dan ternyata diturunkan ke A54. Aktifkan fitur ini kalau kalian mau main game sambil nyolok ke charger. Ini membuat smartphone jadi tidak cepat panas saat di-charge karena dayanya akan diturunkan. Mirip seperti bypass charging di HP-HP gaming. Ya, walaupun belum tentu dia beneran bypass ya, tapi paling enggak itu jadi adem gitu ya. Saat kami coba ukur pakai charger Samsung 25 watt di kondisi baterai sekitar 40%, dia berjalan sekitar 18 watt. Tapi kalau fitur ini diaktifkan, dayanya turun jadi sekitar 4-5 watt saja. Jadi terlepas mekanisme ini mau disebut sebagai apa, ya tetap aja ini berguna.
Lanjut untuk konektivitas, tentunya 5G, 2G, 3G, 4G, 5G bisa semua. Wi-Fi tentunya langsung Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1. Bluetooth audio codec itu lengkap lah di sini ya. Bisa lihat ini daftarnya ya. Untuk NFC tentunya ada, Wi-Fi sharing juga seperti biasa itu bisa ya. Display output via USB port sayangnya belum bisa. Kalau di Samsung juga ini untuk kelas flagship aja. Nah, sekarang kita lanjut ke pengujian performa. Nah, untuk benchmark skor berikut ini dapat tanpa pakai kipas pendingin. Untuk Antutu 9 dia dapat 521 ribuan. Sedikit catatan, ini kita pakai versi yang baru karena versi lamanya udah error mulu ya. Antutu 9 kan biasanya makin baru versinya makin tinggi skornya. Jadi ini sedikit lebih tinggi dari Antutu 9 yang biasa kita pakai. Untuk Geekbench, single core ada di 785 dan multicore di 2836. Untuk 3D Mark Slingshot Extreme graphics score di 4916, sementara 3D Mark Wildlife Stress Test best loopnya ada di 2845 dengan lowest loop score-nya di 2803. Jadi stability-nya ada di 98,5%. Bagus, 98,5%. Untuk GFX Bench 1080p T-Rex offscreen 117 fps. Untuk CPU throttling test 92%. Jadi kelihatan ya kalau dari benchmarknya performanya terbilang kencang dan stabil, bersaing dengan Snapdragon 778G. Nah, tapi sekarang kita coba gamingnya. Seperti biasa, di smartphone Samsung sebelum main game jangan lupa aktifkan fitur alternate game performance yang ada di game booster bawaan supaya performa gamingnya lebih maksimal. Dan untuk game booster plus saat video ini dibuat belum tersedia di sini, tapi nggak masalah sih sebetulnya karena saat kami coba kami tidak melihat ada interpolasi frame di sini. Jadi nyalakan AGP-nya aja yang tadi udah cukup ternyata. Oke, kita coba dulu Genshin Impact. Potensi performanya ini buat kami tertarik untuk menguji sedikit lebih dalam di game yang satu ini. Kami melakukan pengujian dengan 4 skenario yang berbeda. Yang pertama adalah lowest 60 tanpa kipas, highest 60 tanpa kipas, lowest 60 pakai kipas, dan highest 60 pakai kipas. Di skenario 1 kita pakai traveling seperti biasa, average frame-nya ada di 45 fps. Sayangnya kestabilannya menurut kami agak kurang ya, fluktuasinya tinggi di sini. Tapi yang menarik adalah potensi performanya bisa sampai kisaran 55 fps. Dipakai battle pun masih bisa sekitaran 50 fps. Jadi kita coba lagi dengan skenario kedua, highest 60. Hasilnya average frame rate-nya ada di kisaran 31 fps. Selama dimainkan sesekali bisa naik ke sekitar 45 fps, tapi masih banyak frame drop-nya di bawah 30 fps. Kalau dipakai battle ya frame rate-nya bisa dapat 30-an fps, tapi kalau udah terlalu panas dan battle-nya rame, kita ngerasain beberapa kali dia stuttering. Oke, sekarang mari kita dinginkan. Nah, kita tes lagi di lowest 60 fps dan average frame-nya meningkat dari 45 jadi 54 frame per second. Ini luar biasa sih. Performanya jadi jauh lebih stabil dibandingkan tanpa kipas. Dipakai battle pun masih bisa bertahan di 50-an fps. Nah, lanjut ke setting terakhir, highest 60. Ternyata di sini average frame rate-nya meningkat dari yang tadinya 31 fps jadi 36 fps, walaupun emang kalau dilihat hasilnya masih belum yang super stabil, masih ada frame drop yang tajam di beberapa kondisi ya. Jadi terlihat jelas di sini suhu juga berperan besar terhadap frame rate yang dihasilkan. Jika mengacu pada data suhu di PerfZ, performa emang sudah terasa turun saat sudah mencapai 40 derajat Celcius. Lalu pas nyampe 45 derajat Celcius frame rate-nya udah terasa kurang stabil. Lalu bagaimana dengan suhu permukaannya? Dari tes 30 menit dan setting highest 60, layar itu 37 sampai 46 derajat Celcius. Sementara bodi belakang itu 36 sampai 46 derajat Celcius. Ini agak tinggi ya, tangan udah terasa agak pedas nih saat megang area terpanasnya. Penyebaran suhu juga ternyata belum cukup merata di sini. Di area setengah bodi ke bawah, selisih suhunya terlalu jauh dibandingkan titik di mana ada prosesornya atau SoC-nya. Saran kami pakai kipas aja kalau main game berlama-lama, terutama kalau gamenya game berat kayak Genshin Impact ini. Kemudian main game di tempat yang adem dan usahakan jaga suhunya supaya bisa ada di bawah 40 derajat Celcius. Untungnya back cover A54 ini pakai kaca ya, jadi penyebaran panasnya sedikit lebih baik. Jadi saat kita dinginkan dengan kipas, lebih efektif juga jadinya. Kalian juga bisa turunkan settingnya. Kalau kita tes pakai lowest 60, panasnya tuh nggak setinggi kalau kita pakai setting highest ya. Dari tes Genshin Impact ini ada berapa kesimpulan? Potensi performanya memang bisa dibilang sudah mendekati Snapdragon 778G. Grafik FPS yang kalian bisa lihat di sini adalah A52s tanpa kipas. Kita tes ulang dengan Genshin yang terkini, settingnya adalah highest 60. A52s rata-rata 40 fps tanpa kipas, sementara A54 rata-ratanya di 36 fps. Tapi emang yang A54 butuh dibantu kipas.
Jadi A54 ini kestabilan performanya kelihatannya masih perlu ditingkatkan lagi ya. Kalau menurut kami ini masalah tuningan Samsung yang terkait performa dan suhu, serta optimalisasi dari developer gamenya juga. Semoga ada update dari Samsung untuk lebih mengoptimalkan lagi performanya. Nah, kami tes A54 ini saat software masih baru banget. Jadi harusnya sih mungkin nanti ada perbaikan-perbaikan. Tapi kalau ini dibandingkan dengan Exynos 1280 yang ada di A53 tahun lalu, 1380 ini jauh banget lebih oke performanya. Ingat banget dulu A53 ya, Genshin-nya lowest 60 aja cuma dapat 20-an FPS. Sekarang highest 60 udah bisa playable. Untuk ranking, tanpa kipas kita bisa kasih ranking B-, sementara kalau pakai kipas kita bisa kasih ranking B+. Mantep ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Honkai Impact 3. Setting preset di max, kita coba mainkan di stage post Honkai Odyssey. Frame rate-nya didapat di kisaran 25-40 fps. Ini terbilang udah cukup nyaman dimainkan. Dan ingat ini setting max ya, ternyata masih sanggup nih SoC-nya untuk setting mentok seperti ini. Tapi karena cukup berat, pakein kipas saja kalau mau main berlama-lama. Karena kalau udah panas, dia akan jadi kurang nyaman dimainkan. Atau mungkin kalian bisa turunkan aja settingannya supaya jadi lebih ringan. Lanjut ke Subway Surfer. Game ini bisa jalan di 120 fps, lancar, nggak terkunci di 60 fps, seperti smartphone lainnya yang pakai layar 120 Hz ya. Untuk game lain seperti PUBG, setting baru terbuka di smooth high aja, artinya cuma 30 fps. Mobile Legends ini cuma terbuka di high aja, jadi kualitas gambar belum maksimum dan frame rate-nya cuma sampai 60 fps aja. Tentunya di kedua game tadi jalannya lancar ya. Lagi-lagi ini sepertinya masalah kerjasama dengan developer gamenya aja. Exynos 1380 ini SoC yang sangat baru dan memang akan jadi PR buat Samsung dengan developer game supaya gamenya bisa optimal dengan SoC yang satu ini. Semoga seiring dengan update bisa ada peningkatan lagi baik dari kestabilan performa maupun urusan setting game yang terbuka. Tapi sejauh ini kami sudah happy sekali dengan hasilnya ya. Kita lanjut ke pengujian baterai. Nah, video playback 1080p itu baterai habis dalam waktu 20 jam 18 menit. Hasil yang udah cukup lumayan di sini ya. Untuk YouTube streaming 1080p selama 30 menit baterai turun 3%. Main TikTok 30 menit baterai turun 4%. Ini semuanya normal. Genshin Impact 30 menit lowest 60 fps turun 14%. Sementara kalau highest 60 fps turunnya 15%. Lalu kalau untuk charging dengan charger Samsung 25 watt 0-50% tercapai dalam 28 menit. 0 sampai full tercapai dalam 1 jam 21 menit. Ini hasil yang wajar aja ya. Belum yang bisa dibilang hebat. Nah, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera, tapi tentunya seperti biasa bareng sama Chris. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Samsung Galaxy A54. Jadi saya lagi mau nyobain kameranya dan mari kita lihat bareng-bareng seperti apa sih kemampuan kameranya Samsung Galaxy A54 ini. Dan biar lebih seru, saya mau coba bandingin sama Samsung Galaxy A52s. Kebetulan saya lagi nggak megang A53, A73 juga lagi dipakai. Jadi yang tersedia hanya ada A52s buat pembanding. Jadi mari kita lihat perkembangannya seperti apa di sini. Oke, video lagi teman-teman lihat ini adalah video selfie-nya. Saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Yang ini adalah Samsung Galaxy A54 dan yang ini adalah Samsung Galaxy A52s. Dan suara yang lagi kalian denger juga suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Nanti akan saya kasih tanda lewat editing sumber suara yang lagi kalian denger itu dari smartphone yang mana. Di sini saya mau cari tahu dulu apakah ada perbedaan dari kualitas mikrofonnya atau enggak. Ya, kalau menurut saya sih Samsung dari kelas menengah, kelas mid-range, kelas entry-nya aja udah bagus mikrofonnya. Harusnya sih di Samsung Galaxy A54 ini udah luar biasa juga sih mikrofonnya. Waktu saya tes A52s ini juga salah satu mikrofon terbaik di kelasnya. Dan A54 harusnya juga punya mikrofon yang sama bagusnya atau bahkan harusnya lebih bagus. Oke, yang lagi kalian dengar sekarang adalah suara langsung dari mikrofonnya Samsung Galaxy A54. Dan di sini saya mau kasih lihat sebelahan dengan smartphone lain yang harganya mirip, 6,5 juta juga, ya lebih mahal dikit lah. Untuk cari gambaran aja sih, kalau smartphone lain tuh mikrofonnya kayak gimana sih di kelas 6 jutaan. Kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Oke, untuk kualitas gambarnya sendiri, kamera selfie-nya ini punya karakteristik warna yang berbeda ya. A54 cenderung ke warm dan A52s lebih ke cool. Selera aja sih kalau soal warna. Tapi urusan dynamic range, jauh sekali ternyata ya. A54 ini di selfie-nya punya dynamic range yang sangat baik. Bisa kalian lihat di highlight-nya ini masih bisa diekspos dengan baik di sini. Sedangkan A52s sudah kebanyakan putihnya. Jadi peningkatan di kamera selfie-nya terasa sekali di sini ya. Sekarang kita cek stabilisasi videonya. Singkat cerita, stabilizer selfie-nya ini hanya efektif di Full HD 30 aja. Saat kita pindah ke Full HD 60 dan 4K 30, stabilizernya tuh nggak aktif. Contohnya yang ini nih.
Ini adalah contoh hasil Full HD 60. Terasa kan ya, keduanya itu nggak sebaik Full HD 30. Lalu ini adalah contoh 4K 30, sama juga videonya tuh nggak stabil. Kurang pas aja untuk diajak rekaman yang banyak gerakannya. Tapi ada opsi ini aja udah harus kita apresiasi ya. Pertanyaannya kan sederhana. Siapa lagi yang punya kamera selfie 4K 30 dan Full HD 60 di kelas mid-range? Paling Vivo V25 aja sih. Itu juga belum sehebat A54 ini yang punya ultrawide bisa 4K juga. Sekarang kita pindah ke kamera utamanya. Untuk merekam orang, lebih baik di A54 ya. Skin tone-nya lebih pas, baju hitam saya juga hitam solid. Entah kenapa di A52s agak cenderung keunguan gitu dan skin tone lebih ke merah. Detail terlihat lebih baik di A54 meski sama-sama di resolusi Full HD. Sepertinya ini udah urusan SoC sama sensor yang dipakai ya. Oke, sekarang kita cek dynamic range videonya. Untuk kamera utamanya, terlihat lebih baik di A52s. Lebih balance saja lighting-nya. Di A54 bagian highlight-nya agak berlebihan nih. Semoga ini cuma kendala software aja ya. Sekarang lanjut ke stabilizer videonya. Kita tes dari Full HD 30 dulu. Kalau Full HD 30 keduanya cukup stabil ya. Tapi kalau ada guncangan yang cukup keras, ada sedikit hentakan dari optical image stabilizernya. Ini hal yang wajar sih. Nah, saat kita pindah ke resolusi Full HD 60, ternyata stabilisasinya tuh mati ya. Kita bisa lihat juga dari setting di kameranya, kalau kita switch ke Full HD 60, video stabilization-nya itu otomatis akan mati. Dan anehnya, Full HD 60 di A52s itu nge-crop ya ternyata. Kirain crop electronic image stabilizer, tapi ternyata videonya tetap goyang. Lebih asik di A54 sih, karena punya sudut pandang yang lebih luas. Dan karena keduanya cuma mengandalkan OIS saja, wajar ya kalau level guncangannya itu nggak sebaik saat AIS-nya hidup. Nah, untuk 4K 30, sayangnya di A54 tidak bisa aktif nih stabilizernya. Sedangkan di A52s bisa. Jadi kalau rekam 4K 30, stabilisasi videonya lebih baik di A52s. Apakah ini keterbatasan SoC atau software? Saya juga belum tahu. Semoga sih software ya. Karena kalau software masih bisa diatasi kalau Samsung mau update. Nah, sekarang kita pindah ke kamera ultrawide-nya. Full HD 30 aman ya, videonya sama-sama stabil. Tapi kalau diperhatikan banget A54 lebih stabil sedikit. Sayangnya, ultrawide-nya ini keduanya tidak bisa di Full HD 60. Untuk 4K 30 masih bisa. Di resolusi 4K hasilnya seperti ini. Lagi-lagi A54 kehilangan electronic image stabilizer-nya nih. Sedangkan si A52s, ultrawide-nya tetap bisa stabil di 4K. Menarik sekali ya, saling pukul-pukulan nih kualitas kameranya. Untuk dynamic range ultrawide-nya, saya menemukan hal yang menarik di sini. Kalau di kamera utama kan lebih oke di A52s ya. Tapi saat pindah ke kamera ultrawide, hasilnya jadi kebalikan. Si A54 lebih beres dynamic range-nya. A52s ini kayak tiba-tiba mematikan fitur HDR-nya gitu. Sekarang saya mau cek konsistensi warna antara kamera utama dan ultrawide-nya. Untuk A54, pergeseran warnanya cukup terasa ya. Karakter warna kamera utamanya agak beda dibanding kamera ultrawide-nya. Pergeseran warna lebih minim di A52s. Di sini kita bisa sama-sama lihat lagi ya. Dari segi dynamic range-nya A54 nih menang di ultrawide. A52s menang di kamera utama. Agak aneh sih, kemampuan video HDR-nya masih belum konsisten untuk kedua smartphone ini. Oke, ini adalah kamera utamanya. Di sini mau ngasih lihat bisa pindah-pindah kamera saat lagi merekam video. Ini luar biasa sih, jarang ada yang bisa. Resolusi 4K 30 ini ya. Jadi misalnya ini dari kamera utama, kita pindah ke kamera ultra ini dan seperti ini. Ultrawide-nya bisa. Balik ke satu kali lagi juga bisa. Dan ajaibnya, keduanya juga bisa langsung pindah ke kamera selfie-nya di resolusi 4K. Siapa lagi yang bisa? Luar biasa nih. Jadi Samsung nih memang juaranya lah kalau urusan kamera di kelas harga segini. Kemampuan pindah-pindah kamera kayak gini juga tergantung SoC-nya ya. Kalau SoC-nya nggak sanggup juga nggak bakal bisa dia. Jadi 778G sama 1380 ini lumayan ya. Untuk bisa pindah-pindah kamera kayak gitu, kameranya butuh bisa aktif berbarengan biasanya. Dan ini bisa sampai 4K. Tapi Full HD 60 dia nggak bisa ya ke kamera ultrawide-nya. Karena Full HD 60 hanya bisa untuk kamera utama dan selfie-nya. Jadi kalau bolak-balik selfie ke utama sih bisa. Tapi ke kamera utama ke ultrawide itu nggak bisa. Ultrawide-nya nggak bisa Full HD 60 sayangnya. Tapi siapa lagi yang bisa? Ini bisa 4K aja udah bagus. Untuk kondisi low light, selfie-nya mirip-mirip aja. Detailnya udah kurang, gambar agak noisy tapi nggak parah kok. Stabilizernya masih ada jitternya tapi nggak parah juga, masih terhitung wajar. Kamera utamanya di sini menurut saya A54 lebih baik.
di kondisi yang sama, dia mampu menghasilkan video yang lebih terang. Keduanya sama-sama minim noise, jitter ada tapi minim, kualitasnya masih cukup bisa diandalkan lah untuk low light. Dari segi autofocus, saya menemukan hal yang menarik juga nih. Ternyata A54 jauh lebih baik autofocusnya, terutama saat low light. Di lighting yang sama, A54 juga bisa lebih terang gambarnya dan fokusnya lebih lancar. Di A52s gambarnya lebih gelap dan entah kenapa fokusnya kurang lancar saat low light. Tapi sepertinya memang situasinya aja sih yang terlalu ekstrim ya. Kalau lightingnya nggak se-ekstrim ini, fokusnya A52s juga masih bisa jalan dengan baik kok. Oke, sekarang kita lanjut ke kamera ultrawide-nya. Dan menurut saya untuk Full HD 30, di sini kelihatan lebih stabil di A54 ya. Kalau dari segi kualitas gambar sih biasa aja. Noise-nya minim, tapi detailnya juga kurang. Dan kemampuan menangkap cahayanya tidak sebaik kamera utamanya. Dan ini masih terhitung wajar. Untuk hasil foto, saya nggak banyak bahas. Singkat cerita aja, dari kedua smartphone ini saya lebih prefer A54 untuk fotografi. Alasannya ada dua. Yang pertama, processing HDR-nya itu lebih konsisten. Dan kedua, kemampuan foto low light-nya lebih oke. Emang bukan kaleng-kaleng lah sensor IMX766 ini. Sensor yang sama kayak yang dipakai S23 dan S23 Plus. Sedikit catatan aja, kalau di A54 saat low light dia ada mode auto night mode-nya untuk kamera utama. Kalau di kamera lain sih mesti manual ke mode night mode-nya dulu. Di A52s belum ada fitur auto night mode-nya. Oke, saya ada banyak foto dan saya akan tampilin cepet aja ya. Di pause aja videonya kalau mau lihat masing-masing fotonya. Untuk fitur ekstra saya cobain beberapa. Yang pertama slow motion. Slow motion di A54 ini lebih baik sedikit kualitas gambarnya. Tapi yang sangat disayangkan, kita tetap tidak bisa pilih resolusi dan frame rate. By default langsung jadi 720p 240 fps. Fitur berikutnya yang saya coba adalah single take, di mana dalam satu kali pencet tombol shutter akan menghasilkan banyak konten sekaligus. Oke banget nih buat kalian yang nggak mau ketinggalan momen-momen penting. Lalu fitur berikutnya yang saya coba adalah super steady. Fitur ini mungkin baiknya dipakai kalau memang kalian butuh stabilisasi video yang ekstrim ya. Kalau kita pakai fitur ini, kamera yang dipakai otomatis akan jadi kamera ultrawide-nya, dan gambarnya akan di-crop lebih jauh lagi. Video akan jauh lebih stabil dengan resiko kualitas gambarnya akan kurang. Karena kamera ultrawide-nya kan nggak sebaik kamera utamanya. Oke, itu dia kameranya Samsung Galaxy A54. Kesimpulan saya, kemampuan kameranya ini sulit ditandingi oleh brand lain. Pengalaman pakainya menyenangkan, kemampuan videonya bagus, bisa 4K di berbagai kamera, selfie-nya juga bisa Full HD 60 dan sebagainya. Harapan saya cuma dua sih. Semoga Samsung memperbaiki stabilizer-nya di 4K dan juga memperbaiki HDR video di kamera utamanya. Terlepas dari beberapa keterbatasannya, Samsung Galaxy A54 ini adalah rekomendasi yang sangat mudah untuk kalian yang mencari kamera smartphone terbaik di kelas harga 6 jutaan. Oke, gimana kameranya? Peningkatan dong ya. Adalah peningkatannya. Kita lanjut ke pengujian ekstra. Netflix L1 bisa Full HD, tapi emang belum support HDR di sini. YouTube HDR video playback bisa playback video HDR sampai resolusi 4K 60. Mantep. Ini juga sebuah peningkatan. Soalnya di A53 dulu nggak bisa playback HDR dan resolusinya mentok 1080p 60 fps aja. Untuk touch delay ini aman. Di sini nggak berasa ada delay yang mengganggu baik untuk main real drum maupun di PUBG. Lalu untuk haptic feedback ini peningkatan yang tidak di highlight oleh Samsung, tapi ini sangat signifikan bedanya dari awal mencoba smartphone ini ya. Haptic feedbacknya sudah terasa seperti smartphone kelas atas. Sangat nyaman untuk ngetik. Belum selevel seri flagship, tapi ini udah lebih baik dibandingkan S20 FE dan S21 FE. Buat yang pernah pakai smartphone dengan Z-axis linear motor, nah ini mirip seperti itu feel-nya. Bahkan haptic ini juga disetel Samsung untuk aktivitas lain seperti pada saat pakai kamera gitu ya. Kalau kita tekan tombol shutter, pindah-pindah mode kamera akan terasa haptic feedbacknya. Dan ini mirip sekali seperti seri flagshipnya Samsung. Seri A terdahulu nggak sebagus ini deh haptiknya ya. Dan selalu jadi komplain kami. Tapi sekarang udah dijawab di A54 ini. Jadi nyaman banget. Oke, urusan harga tadi udah di depan ya dibahas ya. Jadi kita langsung aja sekarang masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, isi boxnya minim. Tapi coba kalian pikir lagi deh. Mending isi boxnya dikurangin atau kemampuan smartphone yang dikurangin. Saya sih nggak masalah kalau isi boxnya dikurangin. Yang penting kemampuan smartphone-nya jangan dikurangin tapi dinaikin, please ya.
lagian ada cashback, mungkin itu bisa dipakai buat beli charger ya. Lalu body ini terasa agak tebal, kalau dipasangin case mungkin ini akan terasa lebih tebal lagi. Lalu kemudian meski bisa 4K di berbagai kamera tapi belum ada stabilizer. Semoga ini masalah software bukan keterbatasan SoC ya. Kalau ini masalah software bisa diupdate dong ya. Kemudian saat main game berat seperti Genshin Impact itu harus dibantu dengan kipas pendingin supaya maksimal ya. Ditambah mesti ngikutin tips-tips dulu ya yang harus hidupin alternate game performance-nya. Ya memang trik khusus ini belum tentu semua orang tahu. Jadi buat kalian yang udah tahu mungkin bisa bantu informasikan kalau ada kenalan kalian yang pakai A54 ini atau smartphone Samsung lain. Karena kan nggak semua pengguna Samsung itu nonton review gadget seperti kalian dan paham isinya, ya nggak? Kemudian di kelas harganya memang ada yang ngasih SoC lebih kencang seperti Dimensity 8100 atau Snapdragon 870. Jadi ini memang bukan jadi yang paling kencang di kelas harganya, tapi udah cukup kencang. Dan jangan lupa cek kelengkapan lainnya juga. Smartphone itu nggak melulu soal SoC doang ya. Kalau charger mah bisa dibeli, ya isinya yang nggak bisa dibeli ditambahin lagi. Kemudian dia tidak punya headphone jack. Lalu untuk charging, kemampuan chargingnya pun bukan yang paling kencang di kelas harganya. Dari sisi menariknya, IP67, nggak satupun pesaingnya punya IP rating kayak gini ya di kelas harga segini, kecuali ya dia sendiri ya, Samsung sendiri yang sebelum-sebelumnya. Layar Super AMOLED 120Hz yang sudah di-upgrade ini juga mantap banget. Kualitas kameranya sangat baik untuk foto maupun video. 4K di selfie ultra wide-nya ini langka banget ya, ada di mid range, luar biasa. Optical image stabilizer yang lebih efektif sekarang. Kemudian performanya meningkat jauh dibandingkan A53. Back cover udah pakai kaca Gorilla Glass 5. Baterainya ini cenderung awet untuk performanya ya. Speaker stereo kualitasnya juga tinggi di sini. Haptic feedbacknya juga berkualitas di sini. Update OS ini terpanjang di smartphone mid range. Kayaknya sampai sekarang belum ada lawannya. Lalu One UI-nya Samsung dengan berbagai fitur khasnya ini luar biasa. Minim iklan dan bloatware. Samsung Knox juga ada di sini. Masih ada slot micro SD dan ya udah 5G. Ya, dan fitur-fitur lainnya yang melengkapi smartphone yang satu ini luar biasa emang. Jadi udah jelas ya, kalau kalian perhatikan detail yang kami berikan di review ini, mestinya paham kenapa kami bilang besar sekali kemungkinan Samsung Galaxy A54 ini jadi kandidat smartphone mid-range terbaik 2023. Rekomendasi yang sangat mudah sekali untuk kalian mencari smartphone all-rounder di kelas harga 6 juta di tahun 2023. Sebab sebuah smartphone all-rounder itu ya maksudnya bisa rata di semua part ya. Nggak hanya kencang doang, nggak hanya kamera doang yang bagus, nggak hanya untuk gaming doang, tapi harus bisa untuk semuanya. Dan yang satu ini sepertinya masuk dalam kriteria itu. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.